keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, kali ini kita berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online bersama Mbak Karin dan ada juga pendiri kita, Mas Indra. Nah adik-adik, pagi ini kita akan mengangkat satu lagu pujian ya sebelum memulai Sekolah Minggu ini. Kita mau angkat satu lagu pujian, Aku Cinta Yesus. Musik! Adik-adik, sekarang sebelum mulai sekolah minggu kita mau berdoa pembukaan dulu ya. Silakan adik-adik lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti sekolah minggu Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Engkau berikan hati yang mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, kali ini supaya kita tambah semangat, kita mau angkat satu lagu pujian lagi nih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah lagu pujian kali ini adalah Matahari Bersinar Terang. Musik! Adik-adik, kali ini sekolah minggu akan dibawakan firman oleh Mbak Taning ya. Selamat mendengarkan. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama aku Mbak Taning. Nah sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa dulu. Nah Mbak Taning pimpin ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, Tuhan siapkan hati kami Tuhan Yesus sehingga kami siap untuk bisa menerima firman-Mu sehingga boleh menjadikan bekal untuk kami Tuhan Yesus untuk bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolong sertai kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 18, ayatnya yang ke-9 sampai 14. Nah, buka dulu ya adik-adik. Lukas ada di Perjanjian Baru. Sudah? Nah, Mbak Taning bacakan ya. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai.
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hati begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit, melainkan memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada yang tahu orang Farisi itu siapa? Nah, orang Farisi itu adalah orang-orang yang pintar atau tahu banyak tentang hukum Taurat. Mereka merasa karena mereka itu jauh lebih tahu hukum Taurat, dan mereka juga melakukannya sesuai dengan hukum Taurat, tidak sama seperti orang-orang lain. Nah, kalau dalam kehidupan sekarang, orang Farisi itu seperti mungkin kakak-kakak kita yang mengambil jurusan teologi atau jurusan agama Kristen. Nah, mereka kan lebih tahu tentang agama. Terus juga mungkin kalau sekarang itu seperti pendeta. Pendeta tentunya juga pasti lebih tahu ya tentang hukum-hukum, tentang ayat-ayat di Alkitab ataupun firman-firman Tuhan. Mereka jauh lebih tahu daripada kita. Nah, seperti itu. Sedangkan pemungut cukai adalah orang yang meminta pajak kepada rakyat untuk negara. Bisa dibayangkan ya, kalau misalnya kita lagi duduk depan rumah, ada pemungut cukai yang datang untuk meminta pajak pada kita. Tentu saja ada beberapa orang yang takut karena mungkin nggak punya uang. Ada juga yang mungkin merasa tidak suka dengan pemungut pajak ini. Kenapa? Karena dia mengambil uang kita untuk negara, misalnya seperti itu. Nah, orang Farisi dan juga pemungut cukai atau orang yang meminta pajak untuk negara pada kita, pada rakyat. Nah, bedanya apa? Bedanya orang Farisi itu merasa mereka adalah paling benar, kayak tadi di firman Tuhan ya. Orang Farisi itu berdoa, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lain, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai." Jadi dia merasa kalau dia itu berbeda dengan yang lain. Seperti itu, mereka merasa paling benar karena paling mengerti firman Tuhan atau hukum-hukum Taurat. Sedangkan pemungut cukai merasa dirinya itu orang yang berdosa. Tadi dikatakan, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menengadah ke langit dan memukul diri. Nah, kita bisa bayangin ya, kalau pemungut cukai itu tidak berani masuk ke bait Allah untuk berdoa. Dia takut karena dia merasa dirinya itu berdosa. Berbeda dengan orang Farisi. Orang Farisi merasa dirinya paling pintar dan dia menyombongkan dirinya kepada orang-orang. Kalau misalnya dia itu orang yang paling benar karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu hukum Tuhan. Tetapi berbeda dengan pemungut cukai karena dia merasa dia orang berdosa, jadi dia tidak berani, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit atau menghadap ke atas, menghadap Tuhan Yesus. Jadi dia
rasa berdosa dan dia meminta belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Nah, Mbak Tani juga punya cerita. Ada seorang anak, namanya adalah Marcel. Marcel ini dari keluarga yang cukup kaya, yang cukup mapan. Nah, kemudian suatu hari orang tuanya, mama sama papahnya, memberikan kado, membelikan tas yang bagus yang dibeli di toko dan juga harganya sangat mahal. Tentu saja Marcel senang ya kalau misalnya nih adik-adik dibelikan tas oleh mama papahnya, pasti tentu aja senang kan. Nah, sama juga seperti Marcel, dia juga senang ketika tahu dia dikasih tas yang bagus oleh mama papahnya. Nah, keesokan harinya dia pergi ke sekolah. Dia pakai tas tadi yang diberikan sama mama papahnya. Dia pakai ke sekolah. Dia dengan bangganya membawa tas yang bagus itu datang ke sekolah. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Dia menghampiri teman-temannya. Kemudian dia berkata, "Hai teman-teman, lihat nih, aku punya tas baru. Tasnya bagus. Aku dibelikan mama papa aku di mall dan harganya mahal. Lihat, bagus kan?" Gitu. Nah, teman-teman yang lain pun juga penasaran. Teman-teman yang lain juga pengen lihat dong tas yang bagus itu. Kemudian mereka mendekat. Ada satu orang yang mau coba memegang tas itu. Ketika dia mau memegang tas itu, teriaklah Marcel, kamu ngapain? Kamu jangan pegang-pegang tas aku. Ini tas aku mahal, nggak kayak punya kamu tasnya murah. Nah, kemudian apa yang dilakukan teman-temannya? Teman-temannya setelah mendengar kata-kata Marcel, dia tidak jadi untuk memegang tas itu, dan dia kemudian balik badan, dia pergi meninggalkan Marcel. Begitu juga teman-teman yang lain yang melihat itu juga merasa tidak enak. Jadi mereka juga ikutan pergi meninggalkan Marcel. Nah, menurut adik-adik, sikap Marcel gimana? Baguskah sikap Marcel itu kepada teman-temannya? Tentu aja tidak ya adik-adik ya. Perbuatan Marcel ini gak boleh ditiru sama kita. Karena apa? Karena perbuatan Marcel itu menunjukkan sikap yang sombong. Dia menyombongkan tas yang dibeli. Karena apa? Karena mahal, karena bagus, karena beli di mall. Dan satu lagi, Marcel juga merendahkan teman-temannya dengan bilang kalau teman-temannya itu gak punya tas yang sama kayak punya dia. Tasnya teman-temannya itu tas yang lebih murah, atau mungkin dia juga yang mungkin beli di pasar. Nah, seperti itu. Itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Sama seperti orang Farisi tadi. Ketika orang Farisi itu merasa dirinya paling benar, kemudian dia justru menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Dia nggak mau disamakan dengan pemungut cukai, orang lalim, seperti itu. Padahal sebenarnya kita semua itu juga manusia berdosa, dan kita tidak boleh merasa diri kita paling benar. Misalnya ada teman-teman kita yang belum mengerti soal matematika. Kalau misalnya kita mengerti, kita harus membantu teman kita ini, kita mengajari sehingga teman kita ini mengerti, sehingga nanti ketika waktu ulangan teman-teman kita ini justru nggak mencontek, tapi bisa mengerjakannya dengan baik. Karena apa? Karena tadi sebelumnya kita sudah membantu mereka untuk belajar, seperti itu. Atau mungkin di jalan kita bertemu dengan pengemis, atau mungkin kita bertemu dengan bapak-bapak yang penjual koran. Kalau misalnya kita punya uang, kita juga bisa berbagi dengan mereka, seperti itu. Nah,
Itu yang Tuhan inginkan untuk kita sebagai anak-anaknya. Tuhan gak suka kalau misalnya kita anak-anak Tuhan itu menyombongkan diri atau meninggikan diri, seperti tadi di firman Tuhan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, seperti itu ya adik-adik semuanya. Kita belajar untuk tidak menyombongkan diri dengan apa yang kita punya, tapi justru kita merendahkan diri, kita menolong sesama kita, sehingga Tuhan Yesus bangga punya anak-anak seperti kita. Tentunya orang tua kita juga bangga punya anak seperti kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan untuk sekolah minggu selanjutnya. Dadah. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman kan yang dibawakan oleh Mbak Tani. Nah, kali ini kita mau membawakan persembahan ya. Silahkan persembahan bisa dititipkan ke ibu atau ke bapak dulu. Besok bisa dibawa untuk dibawakan sekolah minggu ya. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini kita mau angkat satu lagu pujian bersyukur. Musik. Silahkan adik-adik lipat tangan, tutup mata dan juga tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Inilah persembahan yang terkumpul Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan ini sehingga dapat menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu. Tuhan, Kau berkati juga orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu ini Tuhan, agar orang tua dapat membimbing dengan sabar dan juga dapat melatih anak-anak-Mu membagikan kasih-Mu. Tuhan, Kau berkati juga sekolah anak-anak-Mu ini Tuhan, agar anak sekolah minggu ini dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan selalu dapat menerapkan kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Kau berkati juga bangsa dan negara ini Tuhan, agar kedepannya pemimpin-pemimpin bangsa ini dapat menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang jadi lebih baik lagi. Mari adik-adik kita tutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, kali ini kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli ya. Yuk adik-adik, kita mau bangkit berdiri dulu ya. Setelah itu, tangan kanan adik-adik ditaruh di dada kiri adik-adik. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengakhiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kita sekarang mau menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, kali ini kita sudah sampai nih di penghujung acara. Nah sebelum kita menutup acara sekolah minggu kali ini, kita mau angkat satu lagu pujian lagi, yaitu Kasih Yesus. Musik. Sekolah minggu sudah selesai ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Dadah.